Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sudahkah mengasihi orang lain hari ini? Di pagi ini tentu hati kita diliputi dengan rasa syukur dan sukacita karena kita boleh kembali merasakan penyertaan Tuhan yang memberikan hari baru kepada kita. Maka pada saat ini sebelum kita mengawali hari ini, mari bersama kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan di dalam embun pagi siaran Radio Petra 105,7 FM bersama saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menanggung kasih dengan perbuatan nyata, yang terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 7. Sebelum bersama-sama kita merenungkan sabda firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang telah Tuhan berikan ke dalam hidup kami. Sungguh kami menyadari semua terjadi bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, namun semata karena anugerah Tuhan. Maka dari itu Bapa, sebelum kami akan mengawali hari ini untuk melakukan segala tugas tanggung jawab kami, izinkanlah kami untuk boleh mendengarkan sapaan firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, yang senantiasa menjadi terang di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat Petra, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Namun izinkan pada saat ini saya akan membaca pada ayat 12 sampai 17. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Sesudah itu, ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepada kamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang mau memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu lawas yang sangat populer yang dibawakan oleh penyanyi senior Betharia Sonata. Judulnya adalah Semua Bisa Bilang. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk boleh menyanyikan lagu itu sedikit. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Bapak Ibu yang terkasih, sahabat Petra yang terkasih, tentu kita pernah mendengar lagu itu dan familiar di telinga kita. Lagu ini sebenarnya mengandung sebuah kebenaran yang sangat sederhana, bahwa semua orang
ternyata bisa mengatakan aku sayang kamu, semua orang bisa berkata aku cinta kamu, tetapi ternyata tidak semua orang bersedia membuktikannya. Kata-kata memang mudah diucapkan, janji juga dapat dirangkai begitu indah. Tetapi ternyata kasih yang sejati selalu mencari jalan untuk dinyatakan melalui tindakan nyata. Bukankah Bapak Ibu, kita pun sering mengukur kasih seseorang bukan dari apa yang mereka katakan, tetapi dari apa yang mereka lakukan. Dan menariknya, jauh sebelum lagu ini diciptakan, Yesus sudah mengajarkan prinsip yang sama. Dan di dalam bacaan kita pada hari ini, Yohanes 13, Yesus tidak banyak berbicara tentang kasihnya, tetapi justru sebaliknya. Dia mengambil baskom, menuangkan air, lalu membasuh kaki murid-muridnya. Jadi kasih dinyatakan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi justru dengan tindakan nyata. Kita tahu betul bahwa peristiwa ini terjadi pada malam terakhir sebelum penyaliban Yesus. Dan bahkan Yesus tahu bahwa penderitaan yang akan ia alami sudah ada di depan mata. Yesus tahu bahwa salah seorang muridnya, yaitu Yudas, akan mengkhianatinya. Yesus juga tahu bahwa Petrus akan menyangkalnya dan murid-murid lain akan meninggalkannya. Tetapi mari kita lihat bahwa di tengah situasi ini, ketika Yesus tahu bahwa ada orang-orang, murid-murid akan mengkhianati, akan menyangkal, akan meninggalkan, justru Yesus tetap memilih untuk mencintai dengan tindakan nyata, dengan bukti melayani. Sahabat Petra, tindakan membasuh kaki bukanlah pekerjaan yang terhormat. Pada zaman itu membasuh kaki adalah tugas seorang hamba. Jadi mari kita lihat bahwa ternyata Yesus mengambil posisi yang paling rendah. Yesus menunjukkan bahwa Yesus ingin memberikan sebuah teladan untuk melayani terlebih dahulu. Bahkan Yesus membasuh kaki Yudas yang sebentar lagi akan mengkhianatinya. Yesus membasuh kaki Petrus yang beberapa jam kemudian akan menyangkalnya. Dan ternyata kasih Yesus tidak bergantung pada apakah seseorang layak menerimanya. Dan Yohanes mengatakan bahwa Yesus mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Disinilah firman Tuhan bagi kita, bahwa kasih Kristen tidak berhenti pada ucapan. Kasih harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di gereja. Kadang-kadang kita membedakan antara di gereja, antara di rumah, semua dibedakan. Tetapi hari ini kita mau diingatkan bahwa kasih itu tidak pilih tempat. Bahkan di rumah kasih terlihat ketika kita mau melayani keluarga. Di tempat kerja, kasih terlihat melalui kejujuran dan kepedulian. Di gereja, kasih terlihat ketika kita rela melayani tanpa mencari pujian. Lalu kepada sesama, kasih terlihat ketika kita mengampuni, menolong, dan hadir bagi mereka yang membutuhkan. Jadi sahabat Petra, tema kita hari ini menanggung kasih dengan perbuatan nyata. Menanggung kasih berarti bersedia memikul konsekuensi dari mengasihi. Konsekuensinya apa? Kadang kita harus mengalah, kadang kita harus mengampuni, kadang kita harus melayani, bahkan berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti kita. Itulah kasih yang diteladankan oleh Yesus. Karena pada akhirnya, orang tidak hanya mengenal kita dari apa yang kita katakan tentang kasih, tetapi dari bagaimana kita memperlakukan sesama. Maka sebagaimana Yesus membuktikan kasih-Nya melalui pelayanan, demikian pula kita dipanggil untuk menghadirkan kasih Kristus melalui perbuatan nyata. Amin. Tuhan memberkati.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar mengenai kasih. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak hanya berkata tentang kasih, tetapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku kasih. Kami menyadari akan keterbatasan kami, maka kami senantiasa memohon pertolongan Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus Tuhan atas setiap kami, agar kami boleh dimampukan untuk boleh meneladani Kristus, di mana Kristus mengasihi terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan agar segala hal yang kami lakukan boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra, kita akan memulai aktivitas kita dan mengakhiri embun pagi pada hari ini. Maka kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam embun pagi Radio Petra 105,7 FM edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Saya memohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirnya saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan mohon pamit undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.